Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Melani. Saya dari Universitas Negeri Medan, kelas Geografi A Stambuk 2020. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara atau langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membangun suatu geodatabase, georeferencing, digitasi sampai ke layout peta. Baiklah, yang pertama yaitu membangun geodatabase. Sebelumnya, geodatabase merupakan suatu database relasional yang memuat suatu informasi geografis. Geodatabase terdiri atas fitur kelas atau spasial dan tabel atau non-spasial. Fitur kelas dalam geodatabase dapat berupa single fitur atau individu dan dapat juga disusun dalam suatu fitur dataset. Langkah-langkah dalam membangun suatu geodatabase dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Langkah awal yang dapat dilakukan untuk membangun suatu geodatabase yaitu sebelumnya pastikan bahwasannya laptop atau komputer kalian sudah tidak tersambung dengan internet. Kemudian pastikan bahwa kalian sudah menonaktifkan antivirus dalam laptop atau komputer kalian masing-masing. Kemudian buka ARS Katalog pada aplikasi ArcGIS. Setelah ARS Katalog terbuka, maka kalian dapat memilih tempat yang dapat digunakan untuk sebagai penyimpanan geodatabase. Dapat dilakukan dengan cara pilih file, kemudian new, kemudian pilih folder. Nah, di dalam folder kita dapat memilih menentukan tempat untuk menyimpan data geodatabase kita. Kemudian dalam new folder digantikan namanya dengan praktikum SIG basis data seperti ini. Nah, setelah sudah dibuat praktikum SIG basis data, maka selanjutnya kita dapat membuat praktikum SIG basis data ke dalam personal geodatabase dengan cara klik kanan, kemudian pilih new, kemudian pilih personal geodatabase. Nah, kemudian dalam new personal geodatabase digantikan namanya dengan nama kabupaten yang akan kita geodatabase. Seperti contoh yaitu Kabupaten Sleman. Selanjutnya yaitu untuk membuat suatu fitur dataset, kita dapat melakukan dengan cara klik pada nama kabupaten yang telah kita buat sebelumnya, kemudian klik kanan, kita pilih new, kemudian pilih fitur dataset. Nah, di dalam kolom name ini kita isikan dengan IG dasar. Karena kita akan membuat IG dasar dan IG tematik. Yang pertama yaitu IG dasar, kemudian pilih next. Kemudian kita pilih WGS 1948 UTM Zone 49S. Kemudian next. Kemudian pada vertical coordinate system kita pilih Word, kemudian kita pilih WGS 1984, kemudian finish, next, finish. Oke, nah maka IG dasar sudah terbuat pada personal geodatabase. Kemudian untuk membuat suatu IG tematik dapat dilakukan dengan cara yang sama pada langkah yang sebelumnya. Setelah melakukan langkah yang sebelumnya untuk membuat IG tematik, maka secara langsung pada fitur nama kabupaten yang telah kita buat akan terdapat dua
dua personal geodatabase, yaitu IG dasar dan IG tematik. Selanjutnya yaitu untuk mempermudah penyimpanan data, maka dapat dilakukan dengan cara pilih geoprocessing, kemudian pilih environment. Kita tunggu sebentar karena ini emang agak lama. Kemudian pilih workspace. Nah, kemudian pada bagian current workspace ini dipilih tempat untuk penyimpanan data. Kemudian setelah itu pilih output koordinat, pilih as specified below. Kemudian klik tanda yang ini, Nah, kemudian pilih UTM zone 49S, kemudian OK. Selanjutnya yaitu kita akan membuat pada IG dasar dan IG tematik akan dibuat fitur kelas, yang dimana pada IG dasar fitur kelas itu berisi ada peta batas ADM, peta ibu kota ADM, peta jalan, dan peta jaringan sungai. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu seperti berikut. Langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan cara klik pada IG dasar, kemudian klik kanan, kemudian pilih new, kemudian pilih fitur kelas karena kita akan membuat fitur kelas. Kemudian pada kolom name ini diisikan dengan peta batas ADM. Oke, setelah pada kolom name sudah diisikan dengan peta batas ADM, kemudian pada kolom ini alias diisikan dengan peta administrasi. Nah, kemudian kita dapat memilih tipe type of filter stored. Di sini kita pilih yaitu polygon filters. Nah, kemudian pilih next. Kemudian isikan pada field name kita isi dengan kabupaten. Kemudian pada tipe data kita pilih teks. Kemudian finish. Nah, maka secara langsung pada IG dasar sudah membuat personal geodatabase fitur kelas yaitu peta batas ADM. Kemudian untuk peta ibu kota ADM, peta jalan, dan peta jaringan sungai pada IG dasar dapat dibuat dengan cara yang sama pada langkah yang sebelumnya dalam membuat peta batas ADM. Setelah seluruh IG dasar fitur kelas pada IG dasar telah dibuat, maka pada IG dasar secara otomatis akan terlihat seperti ini, yaitu sudah terdapat 4 personal geodatabase fitur kelas, yaitu ada peta batas ADM, peta ibu kota ADM, peta jalan, dan peta jaringan sungai. Selanjutnya yaitu pada IG tematik terdapat 3 yang akan dimasukkan ke dalam fitur kelas, yaitu ada peta hujan, peta kemiringan lereng, dan peta tanah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti pembuatan fitur kelas dalam IG dasar yang sebelumnya. Setelah seluruh fitur kelas pada IG tematik telah dibuat, maka dapat dilihat pada IG tematik
bahwasannya sudah terdapat vector class, yaitu peta hujan, peta kemiringan lereng, dan peta tanah. Oke, kemudian langkah selanjutnya yaitu untuk melengkapi field name pada setiap vector class perlu dilakukan pengisian atribut dengan cara klik kanan pada nama kabupaten, kemudian pilih properties, kemudian pilih tab domain. Oke, setelah itu dapat mengisi pada kolom domain, dapat diisikan dengan kemiringan lereng, kemudian klasifikasi lereng, kemudian ada jenis tanah. Nah, kemudian pada domain name diisikan dengan kemiringan lereng, klasifikasi lereng, jenis tanah, keterangan tanah, intensitas hujan, klasifikasi hujan, arahan, sampai pada nama kecamatan atau kabupaten. Kemudian pada bagian domain properties, untuk seluruh domain name dapat dipilih dengan teks. Kemudian untuk menghubungkan domain dengan fitur class yang telah dibuat, pada IG dasar fitur class yang diberi domain hanyalah peta batas ADM dan peta ibu kota ADM. Dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Kemudian yaitu dapat dilakukan dengan cara pilih peta batas ADM pada IG dasar, kemudian klik kanan, kemudian pilih properties. Nah, kemudian pada tabel field name kita pilih dengan nama domain yang disesuaikan dengan nama domain yang kita miliki, kemudian pilih pada data type-nya teks, sudah, kemudian oke. Nah, untuk membuat pada peta ibu kota ADM, untuk penggabungan domain pada peta ibu kota ADM dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti pada peta batas ADM yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian untuk penggabungan domain pada IG tematik dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti pada penggabungan domain pada IG dasar yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu yang kedua mengenai georeferencing. Georeferencing merupakan suatu proses transformasi koordinat pada data raster dari digitizer atau scanner ke koordinat real world. Tujuannya yaitu agar dapat melakukan georeferencing pada peta yang akan dijadikan sebagai sumber pembuatan peta tematik. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membangun atau melakukan praktikum georeferencing yaitu sebagai berikut. Untuk membuat georeferencing berbeda dengan geodatabase sebelumnya, karena untuk membuat georeferencing kita menggunakan aplikasi ArcMap pada ArcGIS, sedangkan pada geodatabase sebelumnya kita menggunakan ArcCatalog. Setelah ArcMap terbuka, maka kita akan memilih peta yang akan kita georeferencing dengan cara klik add data, kemudian kita pilih peta yang akan kita georeferencing. Setelah terpilih, kemudian kita klik add. Nah, secara otomatis peta akan muncul pada layar laptop kita. Setelah itu, untuk melakukan georeferencing, maka kita harus mengaktifkan tools georeferencing untuk memulai registrasi peta. Selanjutnya, untuk melakukan registrasi dapat dilakukan dengan cara pilih icon zoom in,
Nah, kemudian kita zoom pada bagian sisi sudut kiri atas peta. Kita zoom. Nah, seperti ini. Hal ini juga dilakukan pada setiap sudut kiri bawah, kanan atas, dan kanan bawah pada bagian peta. Keempat sudut peta harus dilakukan dengan cara yang sama. Kemudian setelah terzoom, kita dapat memilih icon add control points. Nah, kemudian kita pilih pada titik sudut yang sudah kita zoom, kita klik kanan. Kita klik kanan, kemudian input X dan Y. Nah, kemudian pada koordinat X kita isikan dengan berapa koordinat yang terdapat pada peta tersebut. Begitu juga dengan Y. Kemudian oke. Kemudian klik, setelah selesai mengisi, kemudian klik OK. Setelah selesai melakukan pengisian pada setiap titik sudut koordinat pada peta, maka akan muncul tampilan pada peta seperti ini. Di sini sudut yang pertama, kedua, tiga, dan keempat. Begitu juga pada tampilan peta administrasi juga akan menunjukkan perubahan pada satuan georeference-nya. Selanjutnya yang ketiga yaitu membuat digitasi. Digitasi merupakan suatu input data spasial yang paling umum digunakan di dalam lingkungan sistem informasi geografis. Digitasi akan menghasilkan suatu data spasial yang berwujud vektor. Sebelum melakukan digitasi, pastikan bahwasannya peta yang akan didigitasi sudah memiliki reference atau sudah di georeferencing terlebih dahulu. Langkah-langkah yang dapat digunakan untuk membuat digitasi peta yaitu sebagai berikut. Langkah awal yang harus dilakukan untuk membuat digitasi yaitu kita harus menampilkan toolbar editor pada aplikasi ArcsMap. Yaitu di sini sudah ada karena saya sudah pernah melakukan digitasi. Selanjutnya yaitu pilih katalog. Nah, kemudian akan muncul pada bagian sisi kanan. Di sini kita akan membuat data vektor dengan cara melakukan klik kanan pada folder data. Klik kanan, kemudian kita pilih new. Kemudian karena file yang kita buat akan berbentuk save file, maka kita pilih save file. Kemudian pada bagian name kita isikan dengan misalnya yaitu administrasi Sleman, atau sesuaikan dengan nama kabupaten atau provinsi yang akan didigitasi. Kemudian pada fitur tab yang dipilih adalah polygon. Jangan sampai salah, kita pilih polygon. Kemudian pada kolom unknown coordinate system, karena koordinatnya belum diketahui, maka untuk mengetahui koordinatnya kita dapat melakukan dengan cara klik edit, kemudian kita pilih project coordinate system, kemudian pilih UTM, kemudian pilih WGS 1948. Kemudian kita pilih Southern Hemisphere. Kemudian kita pilih di zona 49S. Nah, setelah selesai, klik OK. Nah, di sini sudah diketahui titik koordinatnya, kemudian oke.
Selanjutnya yaitu untuk menambahkan kolom baru pada administrasi Sleman ini, kita dapat melakukan dengan cara klik pada administrasi Sleman, kemudian klik kanan, kemudian pilih Open Attribute Table. Nah, kemudian kita dapat memilih Table Option untuk menambahkan table pada tabel yang sebelumnya. Pilih Add File. Nah, kemudian pada bagian Name kita isi dengan keterangan. Kemudian pada tipenya kita pilih dengan teks. Setelah itu oke. Selanjutnya untuk melakukan digitasi dapat dilakukan pada sesi edit, yaitu dengan cara klik editor, kemudian start editing. Kemudian setelah itu akan muncul panel create features. Jika belum, maka dapat mengklik tombol create features pada toolbar editor. Dapat diklik di sini. Nah, maka secara otomatis dia akan muncul di bagian sebelah kanan. Kemudian untuk melakukan digitasi, maka harus berhati-hati dalam memilih template, karena yang akan didigitasi adalah administrasi Sleman atau nama kabupaten yang akan kalian digitasi. Maka yang kita pilih adalah administrasi Sleman. Nah, setelah kita centang di sini, maka secara otomatis di bagian sebelah kanan sini juga akan muncul administrasi Sleman. Kemudian kita pilih. Nah, kemudian pada construction tools kita akan menggunakan tools polygon. Kemudian kita dapat memulai digitasi dengan melakukan digitasi pada seluruh bagian luar peta, seluruh bagian administrasi peta terlebih dahulu. Dapat dilakukan seperti ini, atau bisa kita zoom terlebih dahulu agar lebih mudah melakukan digitasinya. Kemudian ini dilakukan seterusnya sampai pada seluruh bagian administrasi peta tersebut. Untuk menggeser peta dapat dilakukan dengan tombol pen. Selanjutnya yaitu apabila terdapat kesalahan dalam melakukan digitasi, dapat menggunakan cara untuk menghapusnya, yaitu misalnya kita salah di sini. Nah, untuk menghapusnya yaitu dapat dilakukan dengan cara pilih salah satu perteks pada bagian yang salah, kemudian klik kanan, kemudian pilih sketch properties. Nah, kemudian di sini akan muncul edit sketch properties. Di sini kita dapat memilih bagian mana yang salah pada perteks yang sudah kita buat. Misalnya di sini. Nah, apabila kita sudah mengklik pada bagian di tabel yang ini, maka secara otomatis pada yang di bagian peta juga akan terlihat titik putih seperti itu. Nah, segini juga ini. Nah, setelah sudah terpilih, kemudian kita bisa mengklik tombol delete selected. Apabila sudah selesai melakukan digitasi pada seluruh bagian administrasi peta,
Maka untuk mengakhirinya dapat dilakukan dengan cara mengklik 2 kali pada bagian akhir per teks, atau bisa juga dengan cara klik kanan, kemudian kita pilih finish cat. Nah, secara otomatis maka dia akan selesai seperti ini. Selanjutnya yaitu kita akan memotong seluruh administrasi peta sesuai dengan batas-batas wilayah yang ada. Untuk memotong poligon, pastikan bahwa poligon yang akan dipotong telah terseleksi. Untuk memotongnya dapat dilakukan dengan mengklik tombol Cut Polygon Tools. Kemudian kita dapat memotongnya sesuai dengan batas-batas wilayah peta tersebut. Setelah selesai terpotong, maka dapat dilihat bahwa pada bagian wilayah Mangir di sini di Kabupaten Mangir sudah terpotong menjadi poligon tersendiri. Untuk bagian-bagian wilayah yang lainnya dapat dilakukan dengan cara yang sama dengan memotong poligon menggunakan tools Cut Polygon Tools. Setelah dipotong, selanjutnya dapat mengisi data atribut pada layer administrasi Sleman dengan cara yaitu mengklik kanan, kemudian pilih atribut, nah kemudian di sini sudah ada keterangan. Di sini kita dapat mengisi keterangannya itu dengan nama kabupaten atau nama kecamatan yang ada pada peta tersebut, nama pada batas wilayah tersebut. Di sini sudah kita mengisi dengan minggir. Setelah itu oke. Nah, untuk seluruh bagian yang lainnya dapat dilakukan dengan cara yang sama. Jika digitasi sudah selesai dilakukan, maka dapat mengklik toolbar editor di sini, kemudian save edit, kemudian dapat memilih untuk keluar dari sesi edit, maka dapat memilih stop editing. Maka digitasi sudah selesai dilakukan. Selanjutnya yaitu yang keempat, membuat layout peta. Layout peta dapat dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut. Untuk membuat layout peta, kita harus memilih peta yang telah di georeferencing dan didigitasi terlebih dahulu. Setelah itu, pilih layout view pada bagian sisi kiri bawah. Nah, kemudian bentuk ini akan berubah menjadi seperti ini. Kemudian kita pilih file, kemudian pilih page and print setup. Nah, kemudian pada bagian kertasnya kita pilih A4, kemudian kita pilih landscape. Kemudian oke. Nah, kemudian di sini kita kembali menyusun atau mencocokkan, merapikan peta menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya pada bagian sisi sebelah kanan ini kita kosongkan untuk digunakan sebagai tempat untuk pengisian judul, legenda, skala, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu untuk membuat judul dapat dilakukan dengan cara pilih insert, kemudian teks, nah ini di sini. Pada bagian teks ini kita ganti dengan judul peta yang akan kita buat.
Misalnya yaitu peta administrasi Kabupaten Sleman. Kemudian kita pindahkan di bagian sisi sebelah kanan. Untuk ukurannya kita dapat mengklik 2 kali, kemudian kita dapat mengubah di bagian di size kita bisa memilih, kemudian oke. Nah, di sini sudah menjadi lebih besar karena size-nya tadi sudah kita ubah. Selanjutnya yaitu kita dapat membuat garis pada bagian untuk membatasi pada bagian judul peta. Dapat dilakukan dengan cara pilih line, kita pilih line di bagian drawing. Di sini kita pilih line. Nah, kemudian ini kursornya sudah berubah menjadi tanda tambah. Nah, kemudian kita paskan, kita tarik garis ke bagian ini. Jika sudah selesai, dapat klik 2 kali, oke. Nah, maka sudah ada garis di bagian pembatas antara judul dengan bagian bawah yang akan kita buat nantinya. Selanjutnya yaitu kita membuka insert lagi, kemudian pilih north arrow. Nah, ini kita pilih model disesuaikan, kemudian oke. Nah, kita letakkan di bagian sini. Kemudian kita pilih lagi insert, kemudian pilih scale text untuk memilih skala. Kita pilih yang bagian atas, kemudian oke. Nah, kemudian kita pindahkan lagi ke bagian sini. Setelah memilih skala, kemudian kita kembali lagi membuka insert, kita pilih scale bar, kita pilih yang ini, oke. Nah, kemudian kita letakkan di sini, kita sesuaikan. Kemudian kita dapat melakukan atau menyusun menjadi lebih rapi. Dapat lakukan dengan klik kanan, kemudian pilih properties, terus kemudian untuk satuan meter kita pilih di above center. Labels kita pilih di above center, kemudian apply, oke. Nah, di sini sudah berubah, kemudian kita sesuaikan lagi. Nah, kemudian selanjutnya kita dapat membuat line atau garis lagi untuk menjadi pembatas di antara sebelum membuat legenda. Nah, kita pilih line. Untuk di bagian sisi kanan ini sebenarnya dapat dilakukan sesuai dengan kreativitas atau keinginan dari masing-masing pembuat layout gitu. Terserah bagaimana bagusnya untuk membuat layout peta ini. Oke.
Selanjutnya yaitu untuk membuat legenda dapat dilakukan dengan pilih insert, kemudian pilih legenda. Nah, kemudian di sini kita pilih next. Kemudian di bagian ini dapat kita tambahkan dengan huruf A agar jadi legenda. Nah, kemudian next, finish. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Dapat kita pindahkan di oke. Kemudian selanjutnya yaitu kita dapat menambahkan nama atau sumber peta administrasi yang kita dapatkan. Misalnya kita akan menambahkan nama, kita buat dulu di sini, kita pakai rectangular. Nah, di sini kita tambahkan seperti ini. Nah, untuk mengganti warna backgroundnya kita dapat melakukan klik kanan, kemudian properties, terus di sini kita pilih yang warna putih, kemudian apply. Oke. Nah, kemudian di sini kalau kita akan menambahkan nama, di sini kita buat melalui insert, kita pilih teks. Nah, kemudian di sini kita berikan nama kalian masing-masing gitu. Misalkan nama saya. Nah, kita dapat juga menambahkan nama pada di bagian kanan ini. Seperti cara yang sebelumnya tadi, akan terlihat menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat grid pada peta yang akan kita buat dengan cara pilih properties, kemudian kita pilih new grid. Nah, kemudian di sini next. Di sini di bagian apabila sudah selesai membuat grid, maka akan muncul menjadi seperti ini. Selanjutnya agar bagian koordinat atau skalanya ini tidak seperti ini, agar lebih rapi, maka kita dapat membuatnya menjadi vertikal. Dapat dilakukan dengan cara yaitu klik kanan, kemudian properties, selanjutnya yaitu style, kemudian pilih properties, selanjutnya kita pilih labels. Nah, kemudian pada bagian label offset kita isi dengan 3. Kemudian di bagian vertical labels kita memberikan tanda centang di bagian left and right, kemudian oke. Apabila sudah selesai membuat grid tadi menjadi vertikal di bagian kanan dan kirinya, maka secara langsung dia akan muncul seperti ini. Selanjutnya yaitu apabila sudah selesai melakukan seluruh pembuatan layout pada peta, selanjutnya dapat dilakukan ekspor peta, yaitu dengan cara pilih file, kemudian ekspor map. Nah, kemudian di sini kita dapat menentukan nama file yang akan kita buat. Kemudian di sini juga kita dapat memilih jenis penyimpanan datanya, akan berbentuk PDF atau bisa juga JPEG.
Oke. Berikut tadi merupakan beberapa langkah atau cara-cara yang dapat dilakukan untuk membuat suatu geodatabase, georeferencing, digitasi, dan juga layout peta. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.